Henshin! Akhirnya episode perdana dari anime Kamen Rider Double yang berjudul Futopia sudah tayang. Memang untuk jam tayangnya cukup malam ya, jam 11 malam. Tapi ini jadi tontonan yang pas sih buat Ane yang udah kerja seharian, capek gitu ya, pengen ada hiburan. Ini vibes-nya ini tuh chill tapi serius ya, bener-bener mantep sih. Tentunya anime ini ya sudah ditunggu-tunggu ya, terutama buat para fans Kamen Rider. Penasaran gitu ya, gimana sih kalau misalkan Kamen Rider itu dijadiin animasi dan terbayarkan sih menurut Ane ya. Komentar dikit soal episode perdananya yang menurut Ane mantap dan yang paling penting memuaskan. Nah, overall ini memuaskan menurut Ane ya. Ini kehitungnya bagus sih menurut Ane ya, jadi nggak cuman menghibur aja. So, dari kalian yang juga sudah pasti, udah banyak lah ini ya, pasti yang nonton episode ke-1-nya ini. Jangan lupa tulis juga pendapat dan juga komentar kalian pastinya ya di kolom komentar bawah. Ane juga penasaran sama impression kalian tuh kayak gimana. Dan inilah dia review dan juga first impression Ane untuk episode 1 Futopia. Inilah luar biasanya Kamen Rider Double ya. Selain jadi salah satu Kamen Rider yang berkesan di era Heisei, menurut Anda sih nggak cuma era Heisei aja ya. Anda berani bilang sepanjang sejarah per Kamen Rideran, Double ini jadi salah satu yang paling ikonik ya, dan di mana-mana gitu. Jadi ketika sudah beres, gimana ya, bisa di milking lah ya kasarnya ya, dengan pakem yang nggak akan lari kemana-mana, alias nggak ngalor ngidul ya. Jadi jangan heran kenapa ada si Futopia atau sebelumnya Futo Tantei dulu ya di komiknya itu. Jangan heran juga game Kamen Rider Memory of Heroes, game Kamen Rider terakhir yang dirilis oleh si Bandai itu pemeran utamanya Double juga ya. Udah kemarin Double, sekarang Double ya. Karena base-nya itu kan detektif ya, si Double ini ya. Jadi bisa dieksplor terus nih ceritanya ya, dengan berbagai macam kasus yang menarik pastinya. Ya udah kasus ya. Tapi setiap kasusnya di sini tuh menarik gitu. Jadi nggak terhenti dan bergantung sama kontinuitas originalnya ya. Contohnya nih ya, ada satu serial Kamen Rider yang mereka itu udah bikin endingnya seperti ini nih ya. Dan ketika mereka mau bikin cerita yang berdasarkan Kamen Rider ini, mereka tuh harus bikin satu teori yang nyambung nih ya, dari si ending Kamen Rider ini ke cerita barunya ini. Makanya di situ tuh ada kesan maksa di sininya kan. Kalau misalkan si Double kan ya udah gitu ya, Philip masih ada, Shotaro juga masih kerja sebagai detektif, jadi bisa dilanjut terus di sini ya. Nah, sebelum Futopia ini tayang, kemarin juga sempet rame soal komiknya ya, yaitu Futo Tantei atau Futo Detektif dengan versi bahasa Indonesia. Akhirnya rilis di pasaran awal tahun ini ya, sekitar Januari kalau nggak salah. Jadi yang sudah baca komiknya juga pasti udah bakalan tahu jalan ceritanya itu seperti apa. Termasuk Anda ya, Anda juga udah pasti tahu lah soal ceritanya itu bakalan kayak gimana ya, tapi tetap ditonton di sini ya. Karena ingin melihat eksekusinya dan penggambarannya itu seperti apa. Dan Anda malah dapat experience baru lagi di sini setelah menonton versi animasinya ini. Jadi lebih kebayang gitu, oh kayak gini toh kalau versi animasinya gitu. Apalagi yang pas si Shotaro itu lagi ngejar Tokime, dia kan masuk ke gang-gang aneh itu yang kesasar-kesasar itu kan. Di sini juga apa ya, pasti jadi lebih dapet gitu kalau ngomongin soal feel-nya gitu. Jadi kebayang gitu kan, kalau baca komik ya begitu aja gitu. Contoh kayak gini deh, baca komik JoJo gitu kan, ada ura atau ada muda. Kalau baca komiknya kan ya udah gitu kan, ya kita baca gitu, ora gitu. Ya kita baca, kata-katanya itu keluar begitu aja di pikiran gitu. Di versi animenya kan lebih hidup gitu dengan animasinya, terus kata-kata yang ikonik dari para voice aktornya juga, sampai ke background dan juga BGM-nya. Nah, oh ya, di video kali ini Ane nggak akan storytelling banget ya. Jadi lebih banyak ke review dan juga ngasih impresi pribadi. Pertama nonton, kita aja udah dibuat terkesima di sini ya, dengan diperlihatkan masa lalu Shotaro ketika pertama kali berubah menjadi Kamen Rider Double, aka Begins Night di sini ya. Anak kaget loh di bagian ini ya. Di komiknya kan nggak ada ya. Di serial originalnya ada, di komiknya nggak ada. Di sini ada gitu. Apalagi penggambarannya itu ya bener-bener pas gitu teman-teman ya. Dimana bosnya si Shotaro, si Narumi Sokichi ini kan mati ya. Terus Shotaro itu dikasih topi putihnya si Narumi yang sobek ya depannya. Bahkan di versi realnya, di Movie War 2009 atau di awal-awal episode Double ya berarti ya, kita nggak diliatin loh fight-nya seperti apa ya, setelah si Shotaro dan si Philip ini berubah menjadi Kamen Rider Double. Cuman langsung ke gedung meledak, terus sama helikopter itu jatuh kan ya, kayak gitu ya. Di sini ada fight-nya melawan si para kroco masquerade itu ya. Ini seakan langsung menjawab pertanyaan Ane yang terus bergeming di pikiran nih. Sejak kemarin-kemarin tuh Ane udah bahas berapa video ya soal si Futopia ini kan. Duh, penasaran nih, pengen lihat gimana Kamen Rider-nya ketika sudah dijadikan versi animasinya gitu.
Karena setelah beberapa teaser dan trailer ya kita juga belum dikasih lihat gitu Kamen Rider Double versi animasi itu gimana. Mengingat di komiknya juga irit gitu ya. Agak jarang si Shotaro dan Philip ini tuh berubah gitu. Jadi kayak dirahasiakan banget ya. Dan langsung kita dikasih lihat di scene awal episode pertama ini. Beng nih ya, tuh lihat tuh, mantap jadinya ya. Ternyata bukan CGI tapi tetap versi 2D ya. Dan menurut Ana sih ini good lah, mantap ya. Fight-nya juga keren. Terus ini sih kehitungnya ya kualitas visualnya di atas ekspektasi lah buat episode perdananya ini ya. Lebih gitu dari itu. Dan untuk bagian Begins Night-nya ini nggak hanya dibuat kaget, tapi pengawalan yang bagus juga menurut Ana ya. Dengan ditempatkannya Begins Night versi animasi ini di episode perdana Futopia-nya ini. Karena Begins Night itu memang bagian apa ya, major plot point-nya lah bisa dibilang. Ngomongin yang nggak ada di komik nih. Di bagian Shotaro ngejar Tokime pakai motor, itu kan nggak ada di komik ya. Ngejarnya kan ya Shotaro sebenarnya ya lari-lari aja gitu, lari-larian, kagak pakai motor. Dan ketika berpindah ke scene motor, itu kayaknya pakai CGI gitu teman-teman ya. Dan menurut Ana sih nggak merasa terganggu lah, Ana juga tetap enak lah buat ditonton ya. Lanjut ngomongin soal fan service-nya nih ya. Jadi fan service untuk para penggemar Kamen Rider sih udah pasti dapet di sini ya. Ini tapi mantepnya tuh ada lagi nih. Siapa yang gak tergoda dengan Tokime coba ya? Udah tahu wanti-wanti, awas pada ngewaifuin Tokime ini kalian-kalian ya. Damage-nya cukup keras cok ya, itu apalagi buat para wibu. Opainya tapi kayak offside banget pak, kayak mau ngebom pemukiman itu. Terus apalagi gaya memori ditaruh di kolor, dijepit di kolor pula. Jangan bilang pas scene mandi ya di air mancur langsung pada izin off gun. Izin off semuanya ya. Ya Tokime udah pastilah bintang utamanya di sini ya kalau soal fan service ya. Tapi Akiko dan Lily Shirogane yang juga hadir di episode pertamanya ini juga menarik sih menurut Ana ya. Nggak bisa dikesampingkan banget lah. Dan ngomongin soal voice acting, kayaknya nggak perlu didebatkan lagi lah ya. Karena ini semua rata-rata voice aktornya dari game Memory of Heroes yang dimana udah Ana tamatin juga gitu. Jadi nggak merasa terlalu asing dan nggak jomplang dibandingkan dengan Shotaro, Philip asli dan lain-lain lah. Jadi nggak beda jauh sama Ren Kiriyama atau Masaki Suda dan lain-lain ya. Mungkin bagi yang udah nonton serial Double terus langsung ke sini mungkin agak merasa harus ada adaptasi sedikit lah ya. Ana juga awal-awal main Memory of Heroes kan berasa agak sedikit gimana gitu sama suara Shotaro-nya, tapi lama-kelamaan ya udah biasa gitu ya. Good job lah buat Yoshimasa Hosoya buat suara Shotaro-nya. Sama Koku Uchiyama juga jempol lah ya. Philipnya juga dapet ya, dimana aura aura-aura ngomong melas-melasnya itu dapet ya si Philip ya. Beberapa BGM atau background juga terdengar baru alias berbeda dengan serial Double yang live actionnya yang tayang 2009, tapi nggak menghilangkan kesan Double-nya. Jadi lantunan musiknya itu launch ke arah jazz gitu ya kalau Double ya. Jadi ketika ada dialog atau Shotaro-nya menginvestigasi sesuatu, bahkan sampai beraksi, semuanya itu dieksekusi dengan sangat baik. Double itu kan sangat kental di suara si saksofonnya gitu ya. Ya karena kan temanya juga detektif. Di episode perdananya ini kita baru dikasih denger sama lagu endingnya aja, yang dinyanyiin sama si Mitsuru Matsuoka ya, aka Kamen Rider Eternal. Jadi di sini ya enak lah lagunya untuk sebagai penutup ya. Memang ciri khasnya dia kayak gitu suaranya ya. Tapi tetap yang paling Ana gak sabar itu denger dan juga lihat openingnya guys ya. Karena sebelum penayangan juga udah diumumin ya. Wah bakal kayak gimana nih ya. Kayaknya sih di episode 2 nih soal openingnya ya bakal ada ya. Soalnya yang bawain itu Aya Kamiki dan juga Takuya. Kalau ngomongin Double bukan mereka yang bawain, wah nggak pas pasti Ana yakin ya. Ini udah ikonik banget lah. Kalau Double udah pasti harus mereka yang bawain atau nyanyi ya, atau jadi si insert songnya lah ya. Ya kira-kira itulah beberapa faktor penting yang Ana komentarin di video ini ya. Jadi soal musiknya, soal animasinya, soal voice actingnya, fan service dan segala macem. Ada beberapa kata tambahan juga mungkin buat yang baru nonton ya dan bertanya-tanya Kamen Rider-nya mana nih? Ini lebih berat ke cerita detektifnya. Jadi Kamen Rider ya kayak cuman formalitas aja gitu ya. Jadi sama seperti di komik. Jadi nggak perlu protes Kamen Rider-nya mana nih. Ya kalau mau nonton yang dikit-dikit Henshin, Bug Big Book ya silahkan nonton Reprise aja gitu. Jadi Reprise mau dijadiin animasi, garapnya pakai Microsoft PowerPoint aja ya sekalian. Pas tuh kan, ikinya kan kaku ya. Jadi ya kasih gambar nggak berjalan aja udah ya. Cukup pakai PowerPoint pak. Nggak usah pakai studio lah. Canda.
Di satu sisi Ana suka sih yang kayak begini ya. Jadi ada warna baru yang bikin nontonnya juga asik gitu ya. Apalagi yang suka dengan tema-tema detektif seperti ini ya. Dan pastinya ya kesan double-nya tetap dapat ya. Kalau kalian lihat ulasan dan reviewnya ini ya isinya positif semua. Emang itu gitu yang Ana rasakan ya. Kalau nggak rame ya Ana bakal bilang nggak rame. Tapi menurut Ana sih ini udah di atas ekspektasi ya. Ana juga nggak expect loh ya. Padahal udah capek itu, tapi ketika nonton, wah ternyata seru gini ya. Kirain Ana ya paling cuman sebatas adaptasi gitu ya dari komik ke animenya aja gitu. Jadi cuman kayak perpindahan aja gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih gitu dari itu ya. Jadi setiap line juga di-deliver dengan sangat baik ya, nggak lompat-lompat. Jadi bener-bener pas exactly sama kayak di komiknya ya. Jadi nggak ada tiba-tiba tuh loncat-loncat, kan ada beberapa ya. Tapi di sini semuanya tuh lengkap gitu ya. Untuk setiap line percakapannya, Ana kan hafal benar lah ya. Bisa dibilang ya untuk ini ya, untuk si klien pertama si Shotaro dan segala macam percakapannya itu semuanya keluar gitu di animasinya ya. Bahkan ditambahin lagi dengan bagian Begins Night-nya itu yang bisa dibilang itu kejutan ya. Dimana kita langsung dikasih lihat, oh Kamen Rider Double-nya udah beraksi di awal. Nggak tahu kenapa Ana sepanjang nonton itu berasa gimana ya, deg-degan gitu ya pas nonton ya. Nggak tahu kenapa ya, deg-degan aja gitu. Entah terlalu excited atau gimana, tapi ya kayak gitu. Jadi kita tunggu aja penayangan episode keduanya. Tentunya ya nggak sabar lihat dan dengar openingnya itu paling pertama. Dan menunggu Kamen Rider Double beraksi kembali ya. Andai kata mereka itu bikin Double beraksi ya di episode 2, tapi pakai background di serial original ya, yang tenenet, tenenet. Wah itu sih bakal epic parah sih itu teman-teman ya. Bakal merinding juga pastinya ya. Buat yang gak ngikutin Kamen Rider tapi pencinta anime, boleh banget lah nonton anime yang satu ini ya. Gak usah harus paham banget, takut gitu ya, gak ngerti dan segala macam, harus nonton serialnya dulu dan lain-lain. Mau langsung nonton juga silahkan sih menurut Ana ya. Walau memang kalau tetap mau dapet feel-nya banget sih, harus nonton serial originalnya dulu sih ya, yang tahun 2009 ya. Karena itu karakter-karakternya ikonik, Shotaro, Philip, dan lain-lain. Jadi ketika nonton ini tuh berasa, wah epic gitu ya, melihat mereka kembali tapi versi animasi ya. Tapi sekali lagi, no problem ya kalau misalkan belum pernah nonton Kamen Rider sama sekali, bahkan Kamen Rider Double sama sekali ya. Kalian bisa langsung nonton animasinya ini Futopia dan langsung on track lah ya. Apalagi sejak episode pertamanya. Siapa tahu juga dengan nonton ini jadi pada kepo gitu kan ya. Dan nonton seri Kamen Rider aslinya dan merambat lagi ke seri Kamen Rider yang lain. Wah bisa banget lah. Ana dukung kalau kayak gitu ya. Yes, jadi itu dia teman-teman review dan first impression Ana. Jangan lupa kalian komentar juga di bawah pastinya ya. Apakah bakal dibikin bahas-bahasnya sampai tamat kan? Nggak janji ya. Tak omongin dari sekarang ya. Karena episode 2 Ana nungguin opening sama Henshin-nya, ya mungkin aja dibahas lagi, mungkin ya. Tapi ya seterusnya nggak janji, kayak gitu ya. Dan juga Ana menunggu nih form-form yang tidak keluar di serialnya atau di movie-nya Kamen Rider Double. Kayak misalkan Fang Trigger, Fang Metal, wah itu bakal keren sih ya. Jadi untuk di versi komiknya kita itu udah bisa lihat gitu. Tapi kan nggak ada warnanya gitu ya, hitam putih gitu. Nah di versi animasinya ini tuh gimana? Wah bakal keren sih ini dipasangin sama Fang ya. Jadi nggak sabar ya. Memang masih sangat lama tapi udahlah, tetap tungguin dengan sabar. Ya udah guys, gitu aja reviewnya. Terima kasih banyak. Jadi jangan lupa sekali lagi komentarnya. Terima kasih yang sudah menyimak review ini. Semoga kalian juga mendapatkan insight lah ya. Dan juga semoga review ini juga informatif. Jadi dapat bayangan juga untuk si Futopia ini tuh seperti apa. Jadi ditunggu untuk penayangan episode 2-nya. Minggu depan, hari Minggu lagi jam 11 malam berarti ya kira-kira ya. Jadi kalian saksikan sajalah di platform-platform kesayangan kalian ya. Terima kasih guys. Bye-bye.